وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركاته وهداه، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat tauhid, kalimat tahmid sebagai tanda penyandaran kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam dan keistiqomahan serta hidayah yang memudahkan kita melakukan amalan-amalan soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar. Kita lanjutkan bacaan kita dalam surah Al-Ankabut. Kita masuk pada ayat ke-46. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita masih ada sepotong ayat sedikit. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tentang pentingnya membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada menda'u kita, kepada objek dakwah kita, apakah dia orang muslim atau orang non muslim, dan kemudian perintah mendirikan sholat, karena hal tersebut memberikan dua dampak, yaitu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan kemudian dia adalah zikrullah, dia adalah, dan ini yang paling utama, agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian perbuat, apa yang kalian lakukan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, detailnya detik demi detik, dan itulah yang akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Yauma faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun dia sebesar biji darah, dia juga akan diperlihatkan nanti, dia akan melihat kebaikan tersebut, dan kebaikan itu tetap akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang melakukan keburukan, dosa, walaupun sebesar biji darah, walaupun sekadar mengarahkan orang dalam berbuat dosa atau menunjukkan tempat yang merupakan tempat berbuat dosa, atau mengajarkan sesuatu ajaran-ajaran yang mengandung dosa, maka itu juga akan dia lihat, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Jadi segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini semuanya sangat jelas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamus sirra wa akhfa. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang rahasia dan yang nampak, semuanya tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya dalam ilmu dan penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk dalam mendebat ahli kitab, terutama orang Yahudi dan Nasara, itu sebaiknya mendebat mereka dengan cara yang baik.
Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Al-jidal ini memang perdebatan. Kalau diskusi itu dalam bahasa Arab namanya munaqasyah. Artinya diskusi. Kalau jidal ini memang dia adalah perdebatan yang ingin mengalahkan satu dengan yang lain. Maka jidal ini diperuntukkan untuk dalam meyakinkan seseorang dalam dakwah, itu baru dipakai jidal ini. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Serulah kepada agama Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan pengajaran yang baik, wajadilhum billati hi ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang kemudian tidak membuat mereka tersulut emosi, sehingga yang sebelumnya dia bisa menerima kebenaran itu jadi kemudian tidak mau menerima kebenaran tersebut. Dan ini adalah arahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mau mendebat, orang-orang Yahudi dan Nasara. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa dan Harun untuk datang kepada Fir'aun untuk berdebatnya tentang masalah ketuhanan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakan kepadanya perkataan yang lembut, perkataan yang baik. Mudah-mudahan dengan itu dia mau yatadhakkaru, dia mau berpikir, wa ya aw yakhsha, atau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang dilarang kita kemudian debat kusir, mira. Jangankan dengan ahlul kitab, dengan sesama muslim pun dilarang kita debat mira, yang debat yang seperti istilahnya menegakkan benang basah. Artinya cari alasan, terus cari pembenaran saja, yang sehingga kemudian bisa terjatuh dalam mencela agama, mencela sesembahan dan lain-lain sebagainya. Karena itu yang dilarang dalam agama kita, yang sampai kita terjatuh dalam mencela sesembahan mereka. Sebab kalau kita mencela sesembahan mereka, mereka juga akan balik mencela Allah Subhanahu wa taala. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah wa yasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Janganlah engkau celah orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, karena nanti dia akan balik membalas dan mencela Allah Subhanahu wa taala, adwan, sebagai permusuhan, sebagai balasan, tanpa ilmu atau sesuatu yang mereka ada-adakan saja karena mereka membalas perkataan tersebut. Illa wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan. Dan ini mendebat ahli kitab memang harus orang yang mempunyai ilmu, harus yang memang dia mengetahui agamanya secara baik, karena bisa-bisa nanti dia akan terpengaruh karena mereka ini adalah orang yang selain mereka diajarkan ilmu debat, bagaimana mendebat orang-orang ininya ya, orang yang sekolah misionarisnya, itu mereka diajarkan debat, cara mendebat kaum muslimin. Dan kemudian yang kedua, selain mereka diajarkan debat, dia juga diajarkan untuk mengambil hati orang mukmin, orang beriman itu dengan biasanya dengan pertolongan-pertolongan dalam masalah kehidupan dunia. Dan itu kita lihat di beberapa tempat itu sangat efektif untuk kemudian memurtadkan kaum muslimin. Sangat pertolongan-pertolongan yang berkaitan masalah harta. Sebenarnya kita lah orang muslim, orang mukmin, orang beriman yang lebih utama untuk kemudian melakukan hal tersebut, karena begitu banyak ajaran-ajaran di kita yang mengajarkan kita untuk berbagi sesama kita, tetangga kita terutama, dan terutama orang-orang miskin. Ada zakat, ada sedekah, dan lain-lain sebagainya yang merupakan instrumen atau ajaran-ajaran dalam Islam yang kemudian mengajarkan kepada kita untuk berbagi kepada sesama. Minimal mereka kemudian tidak menjual imannya hanya karena untuk mengenyangkan perutnya. Makanya ada di dalam
Kalau mustahik zakat itu disebut mu'allaf. Mu'allaf itu sebenarnya taklif. Artinya untuk menarik hati, untuk kemudian agar mereka tetap di dalam agama Islam. Terutama orang-orang non-muslim yang masuk Islam itu berhak mendapatkan bantuan tersebut atau zakat tersebut agar mereka senantiasa kemudian bertahan dalam agama ini. Orang baru masuk Islam. Nah, di sini juga kita mengambil pengajaran bahwa kadang-kadang memang kita menarik orang untuk melakukan agama, untuk istiqamah di dalam agama ini harus kadang-kadang harus memang kita harus kenyangkan perutnya, harus kita bantu dalam masalah kehidupan dunianya. Karena memang di dalam syariat kita mengajarkan hal demikian. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Nah, di antara para ulama adalah mengatakan bahwa illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang yang mengingkari hal tersebut. Ada juga mengatakan kecuali orang-orang yang memerangi, ahlul harb, yang memerangi kita, tidak perlu lagi kita untuk mendebat mereka karena mereka memerangi kita. Kecuali juga orang-orang yang kemudian mau debat kusir saja, mau kemudian berusaha untuk membungkam atau dia cari-cari alasan-alasan dengan logika-logika ilmu debatnya untuk membungkam kaum muslimin. Dan ini berhasil dipakai oleh orang-orang yang di luar Islam. Siapa itu yang sudah meninggal, teman rahimahullah, Indra Stephen, itu dia memurtadkan atau minimal membuat orang itu ragu terhadap agama Islam dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan cara berdebat itu. Dia bertanya, ada memang pertanyaan-pertanyaan yang mereka sediakan. Jadi kalau orang awam yang tidak mengerti terhadap agamanya, dia akan terjebak dan kemudian dia akan lama-lama tidak akan kemudian istiqamah dalam agama, atau kemudian dia futur. Minimal dia futur atau dia bisa berpindah agama, sebab mereka tidak terlalu mementingkan pindah agama. Yang jelas mereka kaum muslimin ini sebisa mungkin dia tidak terlalu memperhatikan agamanya. Illal ladzina zalamu minhum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita tentang pembahasan yang kita bahas atau masalah yang kita titik fokuskan di dalam pembahasan, dalam perdebatan kepada mereka itu berpusat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina. Dan katakanlah, jadi kita mendebat, katakanlah wa qulu amanna billadzi unzila ilaina. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, wa unzila ilaikum. Dan kami juga beriman kepada yang diturunkan kepada kalian. Taurat, Injil, kami yakini bahwa itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami beriman Musa, Isa itu adalah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kelebihan kita kaum muslimin, karena kita mengimani nabi-nabi mereka, mengimani kitab-kitab mereka. Artinya kita percaya bahwa itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beriman kepada kita. Karena kalau mereka percaya kepada kitab kita, harusnya dia sudah tahu konsekuensinya, mereka harus ikut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita cara mendebat orang-orang ahlu kitab ini. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Wahai orang ahli kitab, Yahudi dan Nasara, ta'alu, marilah kita kembali kepada sesuatu yang kita sepakati, yang kalimat yang sama, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Dan janganlah di antara kita menjadikan sesuatu arbaban, sesuatu yang dicintai, sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah cara kita mendebat mereka, bahwa kita ini kaum muslimin adalah orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kami juga mengimani Anda. Kami juga beriman kepada kitab dan kemudian kepada rasul-rasul kalian. Maka kita tidak pernah mencela. Mereka lah yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak percaya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul terakhir. Mereka itu yang melakukan hal tersebut. Adapun kita tidak pernah mencela daripada Musa, bahkan kita mengimani Musa, dan di antara rukun iman kita adalah harus beriman kepada Musa. Begitu pula Isa, lebih-lebih Isa,
Namun di Isa kita mengatakan dia adalah Abdullahi wa Rasuluhu. Dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Dan Allah ilah kita, sesembahan kita, yang kita sembah, yang kami sembah dan yang kalian sembah itu satu. Nah, ini pengajaran tauhid, bahwa apa yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sampaikan kepada mereka bahwa itulah yang sebenar-benarnya. Apalagi orang-orang Nasara yang menganggap Isa sebagai putra Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allahu amma yasifun. Begitu pula orang-orang, sebagian orang Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah iftira 'ala Allah, sesuatu yang kebohongan yang dikarang-karang atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Ibrahim. Karena mereka ini juga selalu mendengung-dengungkan tentang milla Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman." Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi dia adalah muslim. Walakin kana hanifan muslima, adalah muslim yang lurus, yang istiqamah, yang senantiasa menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani ini selalu menarik Ibrahim bahwa Ibrahim itu adalah bagian dari kami. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ibrahim itu dia jauh sudah ada sebelum adanya Yahudi dan Nasara, dan Ibrahim tidak ada kaitannya dengan Yahudi dan Nasara. Mungkin itu mereka adalah keturunan Ibrahim dari jalur Ishak saja, tetapi ajaran-ajaran Ibrahim alaihissalam adalah ajaran yang hanifan muslimah, hanifan yang lurus dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua nabi itu adalah muslim. Semua adalah nabi itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu agama yang terakhir Allah Subhanahu wa taala namakan dia sebagai Islam, adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti Yahudi Nasara, tetapi Islam. Dia adalah penyerahan diri, penghambaan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jika kita berdebat dengan orang-orang ahlu kitab Yahudi dan Nasara ini, kita berdebat saja pada titik utama, poin utama adalah masalah keimanan kita kepada apa yang turun kepada kita, Al-Quran, dan keimanan kita kepada apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, Injil, Taurat, dan nabi-nabinya. Kita mengimani mereka, kita perlihatkan mereka bahwa kita memang diperintahkan untuk beriman kepada mereka, cuma kita menjadikan nabi mereka itu adalah sebagai hamba dan rasulnya dan tidak lebih dari itu. Dan kita sebutkan bahwa agama Islam ini adalah penyempurna daripada apa yang diturunkan kepada mereka, dan kita fokusnya juga pada penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang tunggal, yang esa, yang tidak ada dua, tiga. Seperti sebagaimana mereka mengimani, terutama orang-orang Nasara mengimani tentang Trinitas. Di situ saja kita kalau mau membuat mereka berpikir dan mengalahkan mereka pada poin-poin ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak usah ke yang lain-lainnya, karena biasanya memang mereka sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, sehingga kemudian kadang-kadang kita kalau tidak siap, maka bisa-bisa kita terpengaruh dengan apa yang mereka katakan. Dan inilah yang menjadi arahan Allah Subhanahu wa taala di dalam kita kemudian mendebat orang-orang ahli kitab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah ini. Senantiasa kita kemudian mengingat wasiat Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan Islam, sebab itulah yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar insyaallah mungkin jam 9 ya, jam 10 saudara orang tua kita di sini, Haji Hasan, itu akan disalatkan di masjid ini. Kami berharap kepada jemaah sekalian
yang ingin memberikan sedikit penghormatan kepada beliau agar beliau mendapatkan syafaat nanti dengan banyaknya kaum muslimin mensalatinya. Dalam riwayat dikatakan 40 orang, maka dia akan mendapatkan syafaat di alam barzah atau di alam kubur. Dia mengatakan 3 saf. Dan bagi kita yang mensalatinya akan mendapatkan qirat. Kata Rasulullah SAW, man syahida janazatan fa shalla 'alaiha falahu qirat, wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Qalu wa mal qirat? Qala mithlul ukhud atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyaksikan jenazah kemudian mensalatinya, maka dia mendapatkan 1 qirat. Siapa yang menyaksikan jenazah kemudian mensalatinya dan mengantarkannya ke kuburan sampai dimakamkan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Mereka bertanya, qirat itu apa ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan seperti gunung Uhud. Maka ini diantara kebaikan yang sangat sayang untuk kita lakukan. Belum lagi ini adalah hak seorang muslim untuk kita ikuti, kita antarkan jenazahnya. Fa idza mata fatba'hu, kalau dia meninggal maka ikutilah, antarkanlah jenazahnya hingga ke pemakaman. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.